Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Tsamud qaum Salih. Wa jama'a subhanahu an-nuzura ma anna alladhi kadzabuhu kana nadhiran wahida wa huwa salihun li'anna takdhib ayyi nabiyyin huwa takdhibun li jami'il anbiya'i li wahdatir risalati wal mursal. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 23. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Kaum Tsamud pun telah mendustakan ancaman-ancaman itu. Tsamud adalah kaum Nabi Saleh alaihi salam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, kadzabat Tsamud bin Nuzur. Kenapa yang membohongkan satu orang dihukumi seperti membohongkan kepada semua para nabi dan para rasul? An-nuzur itu berupa sifatul jam'i, memiliki arti jamak. Padahal yang dibohongkan seorang nabi. Nabi tersebut ialah Saleh alaihissalam. Tapi tidak hanya Saleh yang dibohongkan. Yang dibohongkan adalah semua para nabi dan para rasul. Karena ini alasan yang diberikan oleh Al-Quran. Karena bagi yang membohongkan kepada seorang rasul, maka dihukumi dia membohongkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Di wahdatir risalati wal mursali. Karena risalah dan rasul itu diutus oleh dia. Diutus oleh Allah. Siapapun yang membohongkan kepada seorang nabi saja, maka dia dihukumi membohongkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Sebab para nabi dan para rasul itu diutus oleh Allah. Satu saja dari mereka dibohongkan, maka berarti dihukumi membohongkan kepada semua. Begitu juga risalah. Risalah yang telah dibawa oleh para nabi dan para rasul, satu saja diingkari, maka berarti sama mengingkari dengan seluruh risalah. Karena yang menurutkan risalah itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Kadzabat Tsamud bin Nuzur. Kaum Tsamud telah mendustakan An-Nuzur, mendustakan semua para nabi dan para rasul. Padahal dia hanya membohongkan kepada Saleh alaihissalam. Maka dia dihukumi sama membohongkan kepada seluruh para nabi dan para rasul. Allah berfirman surat Al-Qamar ayat 24. وَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti seorang manusia biasa di antara kita? Sesungguhnya kalau kita begitu, benar-benar berada dalam keadaan sesat dan gila. Ini pernyataan mereka. Pernyataan mereka, Saleh salah satu di antara kita. Dan kita tahu siapa Saleh ini. Dari mulai kecil sampai besar, sampai dia mengaku menjadi seorang utusan.
Apabila kita taat kepada dia, ini hasan. Berarti kita mengambil sikap yang salah dan sikap yang keliru. Karena Saleh bukan siapa-siapa. Dia salah satu dari keluarga kita. Dia salah satu dari sahabat kita. Ini sikap ingkar, congkak, dan sombong dari kaum Tsamud. Sekalipun Nabi Saleh alaihi salam sudah menegakkan bukti-bukti. Waqalu abasyaram minna wahidan nattabi'uhu inna idzan lafi dhalalin wa su'ur. Maka mereka berkata, bagaimana kita akan mengikuti saja seorang manusia biasa di antara kita. Kita mengetahui dari mulai dia kecil sampai dia dewasa, sampai dia mengaku sebagai seorang rasul. Sesungguhnya kalau kita begitu percaya padahal dia manusia biasa, benar-benar kita berada dalam keadaan sesat dan gila. Saleh alaihi salam, dia adalah seorang di antara kita, keluarga kita, kolega kita, sahabat kita. Dan kita sendiri mengenal kepada Saleh sejak dia balita hingga dia dewasa. Lalu mengapa kita harus patuh? Kita harus mengikuti perintah-perintahnya dan larangan-larangannya. Mengapa kita harus mengikuti ajakannya? Dan tidak ada seorang yang mengikuti ajakan Saleh dan membenarkan urusannya kecuali orang tersebut sesat dan gila. Nah, ini menentukan sikap menolak karena congkak dan sombong. Sekalipun Nabi Saleh alaihi salam sudah menegakkan bukti-bukti bahwa dia sebagai seorang nabi dan dia sebagai seorang rasul. Nah, ajal law kana lahu malun wa abidun wa imaun la'anal khitabu wa kana litasdiqihi wajhun. Ini alasan mereka. Bahwasanya mereka itu lebih mengutamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Tidak mengapa kalau kita percaya kepada Saleh, patuh kepada Saleh, mengikuti ajakan Saleh. Kalau seandainya Saleh itu dia berharta dan dia memiliki budak sahaya, maka tentunya kita akan satu, kita akan mendengar ajakan dia. Dan kita akan mempertimbangkan kebenaran ajarannya. Mereka menganggap kebenaran adalah harta, kedudukan. Kebenaran itu identik dengan kehidupan materi. Adapun kehidupan setelah kehidupan dunia, ini tidak jelas menurut mereka. Sehingga sikap mereka itu menolak, menentang. Karena mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Sekalipun bukti-bukti itu telah ditetapkan. Allah berfirman, surat Al-Qamar ayat 25. Aulqiyat dzikru alaihi min bainina. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya di antara kita? Maka itu tentunya barang mustahil.
manusia seperti kita mendapatkan kekuatan suci. Maka itu barang mustahil. Bagaimana tidak? Sedangkan Saleh adalah seorang di antara kita. Kita mengetahui dari mulai dia kecil sampai dia besar. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan sikap mereka yang ingkar kepada Saleh alaihissalam sesuai keterangan surat Al-Mu'minun ayat 34. Wala in ata'tum basharam mitlakum innakum idzan lakhasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, yang mengaku dirimu sebagai nabi, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Ya, ini perlu kita jelaskan. Wala in ata'tum basyaram mitlakum. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, ini sikap ingkar dari orang-orang yang tidak percaya. Niscaya bila demikian kamu orang-orang yang percaya itu kepada dia benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Jadi para pemuka mereka memberikan nasihat kepada yang lain supaya mereka tidak percaya dengan ajakan Saleh. Karena Saleh manusia biasa seperti yang lain. Jadi kalau ada yang percaya kepada Saleh itu sebagai seorang nabi dan seorang rasul, maka dinyatakan oleh para pemuka mereka benar-benar orang yang percaya kepada Saleh itu adalah orang-orang yang merugi. Ulqiyadz dzikru alaihim min bainina mustahilun kaifa wa huwa wahidun minna. Wa qawluhu ta'ala wala in ata'tum basharam mitlakum innakum idzan lakhasirun. Apakah wahyu itu diturunkan kepadanya, kepada seorang nabi, padahal nabi itu salah seorang di antara kita? Maka itu barang mustahil. Mereka menentukan sikap menolak, walaupun bukti-bukti itu sudah ditegakkan. Mereka menyatakan itu mustahil kalau ada nabi dari golongan manusia. Bagaimana tidak? Dia adalah seorang di antara kita. Tidak akan pernah terjadi kekuatan suci itu diturunkan kepada manusia. Seorang di antara kita. Lalu para pembesar mereka memberikan nasihat kepada yang lain. Wala in ata'tum asyaram mitlakum innakum idzan lakhasirun. Dan sesungguhnya jika kamu sekalian mentaati manusia yang seperti kamu, jadi nabi itu berasal di antara kita, ya, niscaya bila demikian kamu benar-benar menjadi orang-orang yang merugi. Allah berfirman, "Dan huwa kadzdzabun asyir." Sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Dinisbatkan kepada siapa? Dinisbatkan kepada orang-orang yang membohongkan kepada para nabi. Orang-orang yang membohongkan kepada Nuh. Orang-orang yang membohongkan kepada Hud. Orang-orang yang membohongkan kepada Saleh.
Mereka itu disebut kadzabun asyir. Allah berfirman, bal huwa kadzabun asyir. Sebab sebenarnya dia adalah seorang yang amat pendusta lagi sombong. Ini tuduhan dari mereka kepada nabi-nabi. Maka cukup sebagai bukti bahwa kebohongan seseorang merupakan bagian dari mereka. Siapapun yang berbohong, maka ini disebut kadzabun asyir. Keterangan ini sebagai logika dari orang-orang yang tidak percaya kepada Nabi, tidak beriman kepada Nabi, menolak kepada ajakan Nabi. Jadi selalu sikap orang-orang yang menolak itu mendustakan, membohongkan ajakan Nabi. Kemudian sikap seperti itu dinyatakan sebagai mantik atau logika mereka. Logika orang-orang yang congkak dan sombong selalu mengatakan atau selalu membohongkan kepada para nabi dan membohongkan para rasul. Nah, idzan fal mas'alatu ashkhasin wa afradin la mas'alata haqqin wa mabadi' fala bid'ah فهذا هو منطق أرباب المناصب والمكاسب في كل زمان ومكان وأيضا منطق أهل الجهل والتقليد. Kalau begitu, permasalahan tersebut sebagai masalah pribadi, sebagai masalah golongan manusia, bukan masalah prinsip, bukan masalah tolok ukur kebenaran. Mengapa? Karena kebohongan menjadi logika orang-orang yang menolak, logika orang-orang yang berharta dan orang-orang yang berkedudukan pada setiap masa dan zaman. Begitu juga kebohongan merupakan logika orang-orang yang jahil dan orang-orang yang fanatik. Mereka ini semua memiliki logika yang sama dari dahulu sampai sekarang. Pola berpikir mereka itu selalu membohongkan kepada risalah, kepada Rasul, kepada Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengapa mereka membohongkan? Mereka tidak beriman dan mereka tidak percaya. Karena mereka menentukan sikap menolak. Sekalipun bukti-bukti itu sudah ditegakkan. Jadi, ini jelas. Tolok ukur kebenaran itu bukan karena sikap mereka menolak kepada para nabi. Mereka menolak kepada para nabi karena mereka ini memiliki kepentingan. Mereka lebih mengutamakan kehidupan dunia dari kehidupan akhirat. Saya alamuna gadan manil kadzabul asyir. Telah mereka akan mengetahui siapakah yang sebenarnya
pendusta lagi sombong.